Perkenalkan, nama saya Rensi Patola dari kelas 1A Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik 7 tentang perencanaan. Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antara semua fungsi-fungsi manajemen yang ada. Ibarat suatu perjalanan dengan menggunakan kapal. Perencanaan ini merupakan pedoman yang harus dipakai untuk mengarahkan tujuan kemana kapal tersebut akan dibawa berlayar. Kegunaan perencanaan ada 4. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada waktu mendatang. Yang kedua, mengarahkan perhatian pada tujuan. Yang ketiga, meringankan biaya. Yang keempat, sarana untuk mengadakan pengawasan. Persyaratan perencanaan harus faktual atau realitas, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan terakhir komprehensif. Bentuk-bentuk perencanaan. Ada 4 bentuk perencanaan. Yang pertama, strategi, yaitu tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Yang kedua, prosedur, yaitu rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu mendatang. Yang ketiga, aturan atau rule, yaitu suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Dan yang terakhir, program, yaitu campuran antara kebijaksanaan prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran atau budget. Langkah-langkah penyusunan perencanaan: menetapkan tujuan, menyusun anggapan-anggapan, menentukan berbagai alternatif tindakan, mengadakan penilaian terhadap alternatif tindakan yang sudah dipilih, mengambil keputusan, dan yang terakhir, menyusun rencana pendukung. Perencanaan merupakan proses pendekatan yang rasional. Proses pendekatan yang rasional dari suatu perencanaan dengan menghubungkan antara waktu dan kemajuan yang dapat dicapai tanpa mengabaikan berbagai anggapan kritis. Dengan berbagai macam langkah yang telah dilakukan untuk menyusun suatu perencanaan, dapatlah dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses pendekatan yang rasional untuk waktu yang akan datang. Jangka waktu perencanaan ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, di mana rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam rangka pencapaian organisasi secara keseluruhan. Perencanaan yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah, yaitu rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir, perencanaan jangka pendek, yaitu rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Faktor-faktor yang membatasi perencanaan antara lain sulitnya mencari anggapan secara teliti, kekakuan internal, yaitu kekakuan psikologis, kekakuan karena adanya prosedur dan kebijaksanaan, kekakuan sumber daya dan dana, perubahan yang sangat cepat, kekakuan eksternal, dan yang terakhir, waktu dan biaya.
Ada 3 hal dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan di saat keadaan yang pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung risiko. Syarat pengambilan keputusan antara lain, yang pertama harus berusaha untuk dapat mencapai suatu tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan yang positif. Yang kedua, harus dapat mengetahui dengan jelas tentang tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai beserta segala kekurangannya. Yang ketiga, harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan analisis dan penilaian berbagai alternatif sesuai dengan tuntutan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, harus bersikap optimis dan mempunyai kemauan yang kuat untuk memilih alternatif yang paling baik. Analisis risiko. Pertimbangan untuk memasarkan produk baru ke pasar misalnya tergantung kepada beberapa variabel kritis berikut. Yang pertama, biaya pengenalan. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, investasi modal yang dibutuhkan, harga. Dan yang terakhir, market share yang dapat dicapai. Pohon keputusan. Cara lain yang dapat ditempuh untuk menganalisa keputusan adalah dengan jalan melihat berbagai kemungkinan arah yang dapat diambil dari berbagai jenis keputusan. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.